Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam belajar kita dan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan Allah berikan istiqomahan dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal Amin. Amin Allah. Baik Amin. Ibu Bapak baik Bapak, Abang, Adek semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu walaupun secara online, daring. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bahwasannya kata Rasulullah, iza marartum, jika kalian jalan di taman-taman surga, maka farta'u, maka mampirlah dengan senang hati. Akhirnya para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu khilaqah zikir, yaitu halakoh zikir, majelis ilmu, majelis zikir. Makanya kata Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya kalau kita ingin melihat taman-taman surga di dunia, maka datanglah di majelis ilmu, di majelis zikir. Insya Allah di situ ada kebaikan di dalamnya. Makanya di sini alhamdulillah sebuah kesyukuran bagi kita semua, kita bisa duduk, bisa belajar bersama, yaitu untuk mendalami, mempelajari ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ini begitu istimewa ya bagi kita semua, dan termasuk asas, masdar utama ya yang harus kita pelajari, dan sudah seharusnya kita sebagai umat muslim dan umat mukmin untuk mempelajari Al-Quran. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'annya, ada yaitu perniagaan yang tidak akan rugi. Kata Allah, ada bisnis yang tidak akan rugi dengan Allah, itu apa? Tijaratan lan tabur, yaitu perniagaan yang tidak rugi bersama Allah, yaitu salah satunya yaitu alladzina yatsluna kitab Allah, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran atau membaca kitab-kitab Allah. Maka orang-orang yang membaca kitab Allah ini termasuk bisnis perniagaan yang tidak akan rugi bersama Allah. Makanya begitu istimewanya bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Dan Rasulullah pun menjelaskan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahwasanya kata Rasulullah, sebaik-baiknya di antara kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Dikatakan juga dalam hadis lain, alladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia begitu lancar mempelajarinya, membacanya dengan baik, maka dia akan bersama para malaikat. Ma'akirami, maka akan bersama para malaikat. Dan orang-orang yang dia membaca Al-Quran, kemudian dia yata-ta'ta, kemudian dia terbata-bata, dan dia sulit juga dalam membaca Al-Quran, kata Rasulullah apa? Mereka akan mendapatkan lahu ajrani, yaitu akan mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pertama, dia pahala karena membaca Al-Quran, dan kedua, dia karena susah, terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Makanya
kata Rasulullah, akan diberikan lahu ajran. Makanya begitu istimewa dan begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang begitu istimewanya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang mentadaburinya, yang mempelajarinya, yang mengamalkannya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita pertemuan pertama, ya sudah selazimnya ya sebelum kita memulai saya memperkenalkan diri ya biar nyambung atau biar lebih enak, karena kalau tidak kenal ntar bahaya, ntar dari siapa ilmu. Makanya insya Allah saya perkenalkan diri, nama saya Wayan Radifan Mafazi, ya saya asli Serang, Banten, tapi ada keturunan Bali, nama Wayan, ya tapi asli Banten, dan sekarang saya stay di Bogor, tinggal di rumah istri. Ya. Insya Allah ke depannya saya akan membersamai Bapak semuanya, adik, abang, dalam belajar dan mengkaji Al-Quran bersama-sama. Baik, dan ini yang tadi saya share di grup itu silabusnya atau buku materi yang akan kita pelajari di Mustawa 2 ini. Ya, yaitu kitab At-Tibyan fi Itqani Al-Qira'ati bil Quran. Ya, penjelasan tentang cara belajar membaca belajar membaca Al-Quran. Nah, insya Allah di sini kita akan belajar mengkaji bersama. Ya. Mungkin bisa Bapak buka bukunya ataupun lihat di Zoom ini. Ya. Kelihatan jelas ya Pak ya? Itu Jelas, tulisan. Ustaz. Oh ya, jelas. Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Baik, kita mulai majelis kita dengan mengucap Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang pertama, insya Allah kita di sini akan belajar yaitu mad tabi'i dan mad badal. Nah, bisa kita lihat di sini. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i itu adalah mad itu panjang, tabi'i itu asli, ya panjangnya masih asli. Dan kapan dibaca mad tabi'i? Apabila dia bertemu dengan huruf mad, yaitu apa saja huruf mad itu? Ada alif, waw, dan ya. Maka ketika bertemu alif, waw, dan ya, itu maka dibacanya harus mad panjang, mad tabi'i. Berapa panjangnya? Yaitu harokatani, 2 harokat itu panjangnya. Ya, kalau misalkan fathah bertemu dengan fathah, maka sebelumnya harus kalau bertemu alif, maka sebelumnya harus fathah. Maka dibacanya 2 harokat. Ya. Kalau ya berarti kasroh ketemu ya, maka jadi mad juga, mad tabi'i juga. Kalau waw sebelumnya berarti dhammah. Dan sekarang kita lihat di sini pertama yang bertemu dengan fathah, ba, alif, mad tabi'i, harokatani, ba. Maksudnya ketika ba bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat, yaitu mad tabi'i. Ya. Tasbukul alif daiman bifats. Dan alif itu kapan dibaca mad tabi'i? Selalu yang harus didahului dengan fathah. Ya. Wa tatabu ma qablaha tarqiqan wa tafkhiman. Bisa sebelumnya itu huruf yang tipis, tarqiq, ataupun tafkhim, tebal. Ya, seperti contoh di sini ba. Ba ini termasuk tarqiq, dia tipis. Nah, dan di sini yang ada warnanya ini termasuk yang tafkhim, tebal, huruf-huruf tafkhim seperti kha, ro, so, do,
po, zo, gho, ko. Nah, ini termasuk huruf tafkhim, yaitu dibaca tebal. Atau huruf isti'la juga, khussadagtin kiz, dan ro ketika dia berharokat fathah juga, maka dibaca tafkhim. Kalau yang tidak ada yang warnanya ini termasuk yang tarkik, dia tipis. Nah, baik di sini kita bisa lihat ba. Ba ini dia termasuk matobi. Kenapa? Karena ada alif dan sebelumnya lihat ada fathah, maka dibaca dua harokat. Bagaimana? Ba, 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 ba. Selanjutnya ta, 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 ta. Ini ta bertemu dengan alif dan sebelumnya fathah juga. Selanjutnya ja bertemu dengan alif matobi'i harokatani. Ya, dibacanya dua harokat ja, ha, ko, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, ha, wa, ya, ya. Itu termasuk contoh dari mad tabi'i bertemu dengan alif. Ya, dibacanya dua harokat. Bisa diikuti bareng-bareng kita latihan membaca bersama ya huruf ba. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Ada yang tahu huruf ba itu posisinya di mana? Makharijul hurufnya, tempat keluarnya ba. Dua bibir, Ustaz. Bibir Dua bertemu. Dua bibir. Bibir. Bibir atas dan dengan bibir bawah ya bertemu. Bawah. Maka ketika membaca, pertama posisikan dulu di tempat keluarnya biar sempurna. Habis itu baca dengan hukumnya, yaitu mad tabi'i bertemu dengan alif panjang dua harokat. Maka insya Allah ketika kita mengucapnya itu sudah dengan sesuai makharijul huruf dan sesuai tajwid, itu insya Allah bacaan kita akan sempurna. Ya. Ba. Bisa ikutin. Ba. Ba. Ta. Selanjutnya ta. 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 Sa. Ba. Ta. Ja. 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 Ta. Ha. 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 Ho. Ho. Da. Ho. Da. Da. Ja. Da. Ro. Ro. Za. Da. Za. Sa. Sa. Sha. 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 So. So. Do. Do. To. To. Zo. Zo. Ra. Ma. Ro. Ro. Fa. Fa. Ko. Ko. Ka. Ka. La. La. Ma. 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 Na. 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 Ha. Wa. Wa. Ya. 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 Ini mau saya buka video saya atau gini aja, suara saja? Buka aja, San. Buka aja, biar jelas ya. Buka aja, San. Ya, Ya, Ustaz. biar kelihatan. Biar kelihatan. Siap.
Jelas tidak? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. KPA-nya bagus. Jelas, jelas. Baik, kita ulangi lagi. Pokoknya ketika kita membaca, usahakan kita buka mulutnya. Biar apa? Biar jelas dan sempurna. Pokoknya ketika belajar ini kita ayo. Pokoknya inti dari kita belajar itu pertama, kita tahu teori. Kita sudah tahu teori, habis itu praktek. Setelah praktek, maka itu harus sering diulangi. Ketika kita sudah sering membacanya, mempraktekkan, itu insya Allah bibir kita ini tidak akan keseleo. Makanya ketika ingin kita betul-betul lancar, membacanya sesuai dengan makhorijul huruf, maka seringlah membaca, seringlah diulangi. Itu insya Allah akan mudah dan akan lancar. Makanya sekarang kita benar-benar belajar, kita buka mulut kita benar sempurna dengan makhorijul hurufnya, tempat-tempat huruf keluarnya, dan begitu hukum dan sifatnya. Insya Allah ketika sudah sempurna itu, maka itulah yang disebut dengan mahir. Orang yang membaca Al-Qur'annya dengan mahir, yaitu dengan sempurna. Ya. Pertama tadi huruf ba. Huruf ba itu tadi keluar dari mana? Dua bibir, ya. Ba, ba. Maka bibir atas dan bibir bawah ini saling menyatu. Ba, 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 ba. Selanjutnya huruf ta. Ta, ada yang tahu tempat keluarnya di mana huruf ta? Lidah dan langit-langit. Ujung lidah dengan Dengan ujung pangkal gigi seri atas. Ta. Ujung ujung lidah bertemu lidah dengan gigi seri yang bawah. ini dengan pangkal Seri gigi atas. seri atas. Ta. Ah, Ta. di sini Ta. gigi tempat muncul itu Ta. ditempelkan. Ta, 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 ta. Nah, ini misalkan ini bibir saya, ini ujung bibir saya, nempel di sini, gigi, pangkal giginya nempel sini. Ta, ta. Ke sini. Itu posisi huruf ta. Ta, ba, ta, ta. Ditempelkan ujung lidahnya, ya. Ke mana? Ke pangkal gigi seri atas. Ini kan gigi seri. Tempat muncul gigi serinya itu di atasnya. Kita tempelkan di situ pas. Ta, ta, ba, ta, 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 ta. Oke, ikutin bareng-bareng. Ta, Ta. Ta, 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 ta. Ta, Ta. ta, ta, Ta. 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 Ta juga dia memiliki sifat apa dia? Hamas. Apa itu hamas? Nah, hamas itu mengalirnya napas. Ada napas yang keluar. Ta, ta. Kalau kita gini, kita hadapkan tangan kita ke sini, itu pasti ada apa? Ada hembusannya, ada napas kita yang keluar. Ta, seperti ha, ha, ta. Ba. Kalau ba tidak. Ta. Fahattahu syakhsin sakat. Itu huruf hamas. Nah, ntar insya Allah kita akan belajar sifat-sifatnya. Ya, tapi kita dikit-dikit aja. Dikit-dikit dulu. Ya. Apa kita mau mengulang makhorijul huruf dulu? Apa langsung ke tajwid? Gimana enaknya? makhrajul huruf juga perlu Mengulang dulu. diulang Ustaz. sepertinya, Ustaz. Mending makhorijul huruf dulu ya, biar kita lebih tahu tempatnya baru dengan tajwidnya. Itu sih yang lebih afdal. Iya. Ya. Betul, Ya. Ustaz. Betul, oke. Berarti saya buka materi yang makhorijul huruf dulu, biar Bapak bisa ngelihat semuanya. Ya.
Itu ada materinya yang saya share di grup ya, bisa dibuka. Yang materi tambahan tahsin. Nah, itu di situ insyaallah di situ di dalamnya ada makharijul huruf. Ya. Pertama, kita akan belajar tentang pembagian makharijul huruf. Bahwasannya makharijul huruf itu ya terbagi menjadi 5. Itu secara umumnya ada 5. Ya, tempat keluar huruf itu ada 5 tempat. Pertama yaitu dari al-jauf. Apa itu al-jauf? Yaitu rongga mulut. Ya, rongga mulut yang di dalam. Nah, itu termasuk tempat keluarnya huruf, yaitu rongga mulut. Yang kedua yaitu dari al-halqu. Al-halqu bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya itu tenggorokan. Ya, tenggorokan. Nah, di sini. Ini tempat keluarnya huruf. Dari tenggorokan ini ada 3 makhraj. Ada yang bawah, tengah, dan yang atas. Ya. Pertama tadi rongga mulut, yaitu al-jauf. Yang kedua dari tenggorokan. Itu tempat keluarnya huruf. Dari huruf hijaiyah itu semuanya dari 5 tempat ini, tempat keluar. Yang ketiga yaitu dari lisan. Nah, dari lisan ini ada huruf-huruf hijaiyah yang keluar. Ya. Lisan itu apa? Lidah. Nah, dari lidah ini itu ada tempat keluar huruf. Ya, ada 10 tempat dalam lisan ini, 10 makhraj, 10 tempat. Dan yang keempat yaitu tempat keluar huruf dari asyafatain. Apa itu asyafatain? 2 bibir. Nah, kalau mati masuk lagi ya ke Zoom. Ini 10 menit lagi nih, belum di-upload. Nah, yang keempat dari asyafatain. Dari 2 bibir ini ada tempat keluarnya huruf. Dan yang kelima yaitu al-khayshum. Apa itu al-khayshum? Al-khayshum itu ini, rongga hidung. Nah, dalam rongga hidung ini ada keluar huruf-huruf. Ya, 1 makhraj rongga hidung. Itu yang pertama yang kita harus ketahui dulu pembagian makharijul huruf. Tempat-tempat keluar huruf. Apa itu makharij? Makharij itu jamak dari makhraj. Tempat keluar. Makharij tempat-tempat keluar. Al-huruf itu jamak dari harfun. Jamaknya hurufun, harfun, harfani, hurufun. Berarti tempat-tempat keluarnya huruf. Ada berapa? Ada 5. Pertama tadi al-jauf, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisan, yang keempat asyafatain, yang kelima yaitu al-khayshum. Dari 5 inilah huruf hijaiyah keluar. Dan ini kita harus tahu wajib. Kenapa? Karena biar sempurna ketika membaca Al-Quran. Ya, hatmun wajib. Ya, wal akhzu bit tajwidi hatmun lazim. Bosannya belajar atau memahami harus dengan tajwid. Ini bisa dilihat di sini gambarnya. Di sini khayshum tadi apa? Rongga hidung. Nah, ini rongga hidung. Ini gambarnya seperti ini. Tadi ada al-jauf, rongga mulut yang di dalam. Di sini, ini al-jauf. Ini al-halku, tenggorokan. Nah, ini yang rongga mulut ini al-halku. Nah, ini tenggorokan. Ada al-lisan, yaitu lisan dari lidah. Ada asyafatani. Syafatani ini 2 bibir. Ini al-asnan, ada gigi. Al-hanakul a'la ini di sini. Ini posisinya. Makanya ada posisi yang ke gigi ataupun al-hanakul a'la. Hanakul a'la itu di sini atau apa? Bagian atas. Nah, ini di sini. Selanjutnya, ini bisa dilihat makharijul huruf yang gunnah. Khayshum itu pasti yang keluarnya gunnah, dengung. Ya. Misal
inna. Bisa. Seterusnya ini yang bibir. Ini bisa dilihat ntar sama Bapak ya di ini. Selanjutnya, pertama kita akan belajar yang keluar dari rongga mulut dulu. Apa aja yang dari rongga mulut atau al-jauf? Ya, pertama yaitu al-alifu al-madiyah. Apa al-alifu madiyah? Yaitu alif yang panjang. Ya, seperti qola, qola. Nah, maka ketika kita menyebut huruf alif panjang, itu pasti yang keluar itu dari rongga mulut. Qola, qola, yaqulu, qila, 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 qola, yaqulu, qila, qila, qila. Nah, itu pasti yang keluar dari al-jauf, yaitu rongga mulut. Ya, rongga mulut dan tenggorokan. Al-alif al-madiyah. Yang kedua al-wawu madiyah, wawu panjang. Nah, ini termasuk matobi'i juga ini. Ya, yaqulu, ketika misal disebut yaqulu, nah itu pasti keluar dari al-jauf. Waw, au, u, yaqulu, yaqulu. Nah, selanjutnya ada ya, qila, 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 qila. Nah, ini keluar dari yaul madiyah yang keluar dari rongga mulut. Maka inilah yang keluar dari rongga mulut ini al-alifu madiyah, al-wawu madiyah, dan al-ya'u madiyah. Itu yang keluar dari rongga mulut. Selanjutnya, al-halqu, yang keluar dari tenggorokan. Apa aja yang keluar dari tenggorokan? Nah, yang tadi pertama yang dari rongga mulut. Rongga mulut tadi al-alifu madiyah, wawu madiyah, yaul madiyah. Itu harus kita hafal dan kita posisikan. Kalau misalkan belum posisinya, belum sesuai tempatnya, maka bacaannya pun tidak akan sempurna. Misal qala yaqulu qila, qala yaqulu qila, qala yaqulu qila. Selanjutnya al-halqu. Apa itu al-halqu? Tenggorokan. Nah, ini keluar dari tenggorokan dari sini. Pertama yaitu dari pangkal tenggorokan. Hamzah. Hamzah. Nah, di sini. Nah, ini tempat keluarnya itu pangkal tenggorokan yang paling bawah. Ah, coba. Bapak bisa rasakan menyebut dengan huruf hamzah. A, hamzah. A, 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 a. Nah, itu pasti kerasa nih di tenggorokan paling bawah. Coba bisa dipegang bareng-bareng semuanya. Ayo, tenggorokan bawahnya. A, 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 a. Nah, dia harus jelas menyebut a, a, a. Ya, kerasa nggak hamzahnya di tenggorokan paling bawah? Kerasa ya? Kerasa, Ustaz. Nah, itu. Pertama, yang keluar dari tenggorokan itu ntar terbagi 3 tempat. Pertama di bawah, paling bawah, pangkal. Ada yang tengah, dan ada yang atas sini. Pertama yang kita akan belajari paling bawah dulu, yaitu hamzah dan ha. Ha. Ha juga, itu keluar dia paling bawah. Ha. Ha. Coba rasakan. Ha. Ayo ikutin bareng-bareng. Ha. 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 Aha. Coba. Aha. 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 Hahibah. Coba. Hahibah. Aiubah. Aiubah. A'u. Coba. A'u. 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 Sekarang ha. Coba. Haibah.
Hahihubah. Ha. Ha. Pegang Ha. tenggorokan bawahnya. Ha. 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 Kita rasakan di sini tenggorokan paling bawah. Ha. 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 Hahihubah. Ha. Hahihubah. Ya, pokoknya rasakan di tenggorokan bawah. Kalau misalkan masih di tengah, berarti dia masih salah. Ya, dan kurang sempurna. Kalau misalkan dia di paling atas, misalkan masih salah juga. Pokoknya harus di bawah rasakan. Makanya ntar dilatih. Kalau bisa ntar ngelihat kaca. Ha, ha, a, ha, ha. Ataupun kita lagi berjalan. Ha, ha, a, a'udzu ha, misal ihdinas siratal mustaqim. Harus dirasakan saja. Ketika misal kita bangun tidur ataupun kemana lagi jalan, kita praktekkan aja. Oh, tadi kita belajar dari yang keluar dari tenggorokan. Pertama yang paling bawah apa? Zaha. Kita praktekkan. Aha, 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 aha. Praktekkan saja, tidak apa-apa. Nah, dulu saya seperti itu juga waktu di pondok, waktu saya belajar. Nih, ngapain kayak orang bilang aha, tapi tidak apa-apa. Itu karena akan melatih. Pokoknya harus sering diulangi dan dibaca. Insya Allah kalau udah sering baca itu nggak bakal keseleo. Makanya seperti kita berolahraga, olahraga tanpa pemanasan kita akan keseleo. Ketika sudah panas, kita pemanasan dulu, itu akan lancar. Yang di badan pun tidak akan langsung keseleo. Kita lebih enak. Seperti motor pun. Motor kan butuh dipanas. Kita ketika membaca pelan-pelan, kita latih. Nah, itu insya Allah akan lancar dan mudah. Pokoknya intinya dibaca. Insya Allah kalau sudah sering membaca, sering mengulangi,